Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan. Insyaallah saya akan membahas sedikit tentang manajemen pemasaran pendidikan. Ya, perlu kita ketahui bahwa kita lahir di dunia tidak mengetahui sesuatu apapun, ya. Jadi pendidikan merupakan hal pokok bagi manusia, sehingga manusia mempunyai pemahaman yang utuh dan memiliki ilmu pengetahuan yang berguna untuk kemudahan hidupnya. Nah, maka dari itu manajemen pemasaran pendidikan merupakan suatu proses, ya, baik individu maupun kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan atau inginkan, ya, dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa. Kalau untuk di dunia pendidikan berarti kualitas dan kuantitas sekolah atau pendidikan menjadi hal yang ditawarkan, sedangkan pemakai jasa pendidikan adalah orang tua, siswa atau wali murid. Nah, untuk tujuan pendidikan itu sendiri yaitu suatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Nah, untuk yang sekarang, ya, persaingan di dunia pendidikan banyak sekali, tidak bisa terelakkan, ya, karena pendidikan memang merupakan hal yang amat sangat penting. Maka dari itu, kemampuan administrator untuk memahami pemasaran pendidikan menjadi persyaratan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pendidikan atau lembaganya tersebut, ya, karena sekarang banyak lembaga pendidikan yang ditinggal oleh pelanggannya, sehingga dalam beberapa tahun banyak terjadi merger dalam lembaga pendidikan tersebut, ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya lebih memfokuskan untuk membahas tentang 7 elemen pokok pemasaran pendidikan, ya, karena untuk meningkatkan kuantitas peserta didik baru, maka manajemen pemasaran membutuhkan 7 elemen pokok ini, ya, agar lembaga pendidikan tidak ditinggalkan oleh pelanggannya, agar lembaga pendidikan juga dapat memberikan layanan jasa yang mempunyai nilai lebih tinggi, mutu lebih baik, harga juga lebih terjangkau, fasilitas yang memadai, dan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya. Nah, apa saja 7 elemen pokok pemasaran pendidikan tersebut? Kita akan bahas, ya, 7 elemen pokok pemasaran pendidikan, diantaranya produk, price, place, promotion, people, physical evidence, proses. Nah, ada 7 unsur ini yang kita harapkan bisa meningkatkan kuantitas peserta didik kita. Yang pertama adalah produk. Untuk manajemen pemasaran, ya, hal yang bisa ditawarkan yang pertama adalah produk, ya. Produk ini menjadi pertimbangan yang sangat bagi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, ya, menjadi pertimbangan yang paling mendasar bagi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan untuk di dunia pendidikan, ya. Jadi produk ini, ketika produk tersebut
memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka masyarakat akan mudah untuk tertarik dan mengambil produk tersebut. Produk ini terbagi atas 5 tingkatan. Yang pertama adalah core benefit, ya, untuk di dunia pendidikan adalah pendidikan tersebut, ya. Kemudian basic product ini pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh lembaga tersebut atau ciri khas lembaga tersebut, ya. Ini basic product. Kemudian yang ketiga adalah expert product. Ini atribut yang menyertai pendidikan. Contohnya bisa kurikulum, kemudian tenaga pendidikan, silabus, dan masih banyak lagi, ya. Kemudian yang keempat, augmented product. Ini tambahan, ya, tambahan dari lembaga tersebut agar lembaga tersebut bisa berbeda dengan produk pesaingnya, ya. Jadi output lembaga tersebut bisa berbeda atau memiliki keunggulan yang lebih, ya, seperti program bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, kemudian komputer dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah potensial produk. Nah, ini mungkin didapat produk tersebut adalah pengakuan lulusan lembaga, ya. Jadi di dunia kerja ada pengakuan untuk lulusan dari lembaga tersebut. Jadi ketika kita atau lembaga tersebut meluluskan atau ada lulusan, kemudian di dunia kerja mendapat pengakuan, nah ini potensial produk. Kita lanjut ke kedua, price, ya, harga. Ya, harga ini berkaitan dengan mutu produk, ya, mutu produk. Semakin tinggi mutu produk, semakin baik mutu produk, maka calon siswa atau mahasiswa bahkan wali siswa berani membayar tinggi lembaga tersebut, ya, sepanjang dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan. Jadi semakin baik mutu produk, maka pemakai jasa juga akan berani untuk membayar lebih tinggi. Masuk yang ketiga, place, ya, untuk lokasi atau letak sekolah ini merupakan peranan yang sangat penting, ya, karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa tersebut, ya. Dan ini cukup berperan dalam bahan pertimbangan, ya. Dalam hal ini penyedia jasa perlu mempertimbangkan beberapa faktor khusus untuk lokasi ini, ya. Yang pertama adalah akses, kemudahan ke lokasi tersebut, kemudian fasilitas, ya. Fasilitas ini lebih ke keberadaan fisiknya jelas atau tidak, gitu, ya. Kemudian lalu lintas, untuk ke lembaga tersebut ada kemacetan atau tidak, nah itu juga perlu dipertimbangkan. Tempat parkir yang luas, kemudian lahan, ya, standar untuk lokasi tersebut sesuai dengan standar ketentuan pemerintah atau tidak. Nah, yang terakhir adalah persaingan. Jadi di lokasi ini perlu juga mempertimbangkan persaingan. Jadi lokasi kita dekat atau tidak dengan
lembaga yang sama yang akan menjadi pesaing kita. Selanjutnya ke promotion, ya, promosi. Ya, dalam hal ini untuk kegiatan promosi mempunyai beberapa tujuan, ya, diantaranya membangun ketertarikan kepada produk jasa dan lembaga penyedia jasa. Kemudian selanjutnya bisa membedakan jasa yang ditawarkan dari pesaing, ya. Jadi apa yang berbeda dari lembaga kita dan pesaing kita. Kemudian mengkomunikasikan dan menggambarkan kelebihan yang ada di lembaga tersebut dengan kelebihan yang lainnya. Kemudian membujuk customer. Nah, ini membujuk customer ini untuk membeli atau menggunakan jasa kita. Nah, jadi promosi ini memang sangat penting gitu, ya. Karena dengan promosi ini maka masyarakat akan lebih mengenal dan mungkin akan menggunakan jasa lembaga tersebut. Kemudian kita lanjut ke bagian people. Nah, ini salah satu elemen pokok pemasaran pendidikan, ya. People ini siapapun yang ada di lembaga tersebut, ya, baik guru, kemudian siswa, kemudian TU, kemudian pustakawan dan lain sebagainya, maka itu menjadi aset utama, ya, untuk mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Jadi people ini siapapun, ya, itu merupakan orang-orang yang dapat mempengaruhi kualitas jasa. Ini juga sangat dibutuhkan. Elemen selanjutnya yaitu physical evidence. Ini untuk di dunia pendidikan, ya. Untuk di dunia pendidikan lebih ke sarana dan prasarana pendukung, ya. Ini seperti barang-barang, ya, sarana dan prasarana, ruang kelas, kemudian gedung sekolah, lab komputer, kemudian perpustakaan, dan masih banyak lagi, ya. Unsur-unsur ini unsur-unsur yang mendukung penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Nah, ini proses, ya. Proses ini merupakan elemen terakhir, ya, untuk di dunia pendidikan. Berarti proses penyampaian jasa inti dari seluruh pendidikan, ya. Kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Dalam proses ini menjadi sangat penting karena ini adalah merupakan inti dari seluruh pendidikan. Karena dengan proses ini, ya, menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, bahkan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan dan citra pendidikan tersebut, ya. Jadi untuk proses ini penyampaian jasa inti dari seluruh pendidikan, ya. Alhamdulillah 7 elemen sudah selesai, ya. Intinya dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemasaran dalam meningkatkan kualitas peserta didik, ya, yang baik akan menerapkan 7 elemen tersebut. Astaghfirullahaladzim wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.